Yang kedua adalah fokus. Yang kedua apa Bapak Ibu? Fokus. Fokus ini apa sih? Fokus adalah kejadian yang kita bayangkan terus menerus. Fokus adalah apa Bapak Ibu? Kejadian yang kita bayangkan terus menerus. Terus berikan respon Bapak Ibu. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah pacaran? Mohon angkat tangan. Siapa yang belum pernah pacaran? Mohon angkat tangan. Siapa yang tidak laku? Mohon angkat tangan. Wah, ada yang tidak laku. Aduh, kasihan deh lu. Gitu. Mau dijualin Pak? Saya jualin gitu ya. Ikut sales magic Pak. Itu belajar menjual diri nanti gitu ya. Nah, ini gini. Siapa yang pernah ngalami gini? Pada waktu masa-masa pacaran, entah pada waktu sudah bekerja atau masih kuliah, pulang kerja atau pulang kuliah rasanya capek sekali. Dan begitu capeknya ya, mau mandi males, mau makan males, mau ngapa-ngapain males. Begitu capek gitu ya, duduknya udah capek gini. Suruh mandi ya nanti, makan ya. Mendadak ada telepon kita, telepon. Ada telepon lagi. Kita angkat teleponnya. Halo. Dari pacar kita, Ibu. Ya. Halo. Gimana? Nonton? Sekarang juga? Oke, tunggu ya. Iha, langsung Ibu, langsung mandi Ibu dengan semangat paling biur. Langsung pakai minyak nyong di mana set semua dikasih Ibu. Langsung berangkat dengan semangat paling langsung nonton Ibu. Siapa yang pernah mengalami perubahan semangat seperti itu, mohon nanan? Kok bisa? Loyonya tadinya di mana? Kok bisa sudah lupa itu? Tadinya capek sungguhan enggak? Capek sungguhan. Tapi kenapa kok bisa mendadak langsung jadi semangat? Aha, betul sekali. Karena fokusnya berubah. Karena apanya yang berubah? Fokusnya berubah. Kalau dia fokus kepada sesuatu hal yang tidak enak, fokus kepada bosnya yang nyebelin, atau kepada yang ceritanya dosennya lagi bosenin atau apapun, apa jadi? Loyo. Tapi begitu ditelepon pacarnya, apa jadi? Fokusnya langsung berubah ke pacarnya. Apalagi kalau pacarnya dia langsung bayangin, wah nanti nonton sama pacar, langsung dia bayangkan pacarnya, wih bodinya celegu, hewes. Wah, kalau sudah seperti itu, wah, kemudian dia film, kejadian yang kita dibayangkan gini, dia bayang, oh nanti kalau nonton mau saya pegang tangannya. Iya. Kalau dia nggak nolak, saya pegang, akan saya bawa, saya elus-elus. Iya. Kalau dia nggak nolak, mau saya habisin, filmnya romantis ya? Iya. Kalau dia nggak nolak, langsung nolak, begini jawab, film kita sudah main, langsung sikat, tepok. Iya. Nah filmnya aja enak tenan begitu. Ya pasti lagi gitu ya. Nah ini Bapak Ibu, nah terus caranya bagaimana merubah fokus? Caranya yang paling penting, betul nggak? Ketika kita lagi loyo, kita fokus kepada suatu hal yang tidak enak, kita akan jadi tidak enak. Saya ikut seminar sekian banyak Bapak Ibu, sekian seminar yang begitu banyaknya Bapak Ibu. Kadang bahasa Inggris saya zaman dulu Bapak Ibu, enggak nangkep Bapak Ibu. Saya enggak nangkep, tapi karena saya bayar mahal, betul nggak? Saya kan enggak mau rugi, betul nggak? Sebentar enggak bayar mahal, anak kamu terus. Kadang enggak nangkep, susah Bapak Ibu. Kadang pembicaranya ada yang bosenin juga, betul nggak? Dia cerita gitu, kita seperti dihipnotis. Nah gitu Bapak Ibu. Saya punya saya bilang, saya mau ambil satu aja yang bermanfaat dari dia. Saya mau aja satu aja, pasti ada yang bermanfaat, betul nggak? Satu aja, semua jelek, mau saya akan cari satu aja yang bermanfaat. Saya cari, akan dapat satu, iya. Saya merasa beruntung Bapak Ibu. Karena satu aja yang bermanfaat Bapak Ibu, bisa merubah hidup saya bumi dan langit. Hari ini berubah 1 derajat, nantinya akan berubah jauh sekali Bapak Ibu. Oke, sampai di mana? Nah lo, sampai di mana? Terima kasih, terima kasih. Sampai di mana, nah lo? 1 derajat kita berubah Bapak Ibu. Seperti kalau kita manah Bapak Ibu, kita berubah sedikit aja dalam hidup kita. Mendadak hasilnya bisa bumi dan langit. Nah, saya dapat 1 Bapak Ibu, itu keputusan saya. Nah, bagaimana cara bisa merubah fokus Bapak Ibu dari yang loyo jadi semangat? Ini Bapak Ibu, saya kasih tahu 3 cara Bapak Ibu yang sangat sederhana yang akan merubah fokus kita. Caranya merubah fokus bagaimana? 1 dengan merubah gerak. 1 dengan merubah apa? Kedua dengan merubah pertanyaan. Kedua dengan merubah apa? Yang ketiga dengan merubah bayangan. Ketiga merubah apa? Bayangan. Oke, merubah gerak. Merubah pertanyaan dan merubah bayangan. Gerak, pertanyaan, dan bayangan. Sekarang saya mau tanya. Siapa di sini yang sudah menikah? Mohon tangan. Siapa yang belum menikah? Mohon tangan.
Siapa yang sudah menikah tapi ngakunya belum? Mudah-mudahan. Nah, akhirnya ada yang ngaku juga, terima kasih, ada kejujurannya, angkat tangan juga. Nah, bagi yang sudah menikah, Bapak Ibu, yang sekarang saya mau tanya dulu, siapa yang sudah punya anak? Mudah-mudahan. Siapa yang belum punya anak? Mudah-mudahan. Siapa yang pernah jadi anak-anak? Mudah-mudahan. Oh, semua orang pernah jadi anak-anak, oke. Pernah jadi anak-anak. Kalau Bapak Ibu pernah jadi anak-anak, Bapak Ibu mungkin tidak ingat, tapi kalau Bapak Ibu jadi orang tua, yang belum punya anak boleh pinjam anaknya tetangga, tapi dengan cara dikembalikan ya. Coba kalau anak-anak umur 1 tahun, 2 tahun ketika jatuh nangis. Ibu-ibu jago sekali menghentikan nangisnya anak-anak. Caranya bagaimana? Ibu-ibu merubah fokusnya dengan cara merubah gerak. Apa yang dilakukan? Begitu anak jatuh, sakit. Langsung digendong sama, tidak apa-apa. Oke, coba mari kita anak. Coba lihat ke atas, coba lihat burung bapakmu. Nah, besar kan? Nah, bulunya banyak kan? Nah. Masalahnya Bapak Ibu, dia kenapa kok berhenti nangis Bapak Ibu? Bukan masalah bulunya Bapak Ibu. Masalahnya Bapak Ibu kalau orang nangis posisinya begini, dagunya begini, matanya begini, bahunya begini, betul nggak? Betul suruh lihat ke atas, dek. Lihat ke atas, matanya langsung jadi cerah, dagunya gini. Coba atas ya Bu, mata ke atas, dagu cerah, begini, matanya cerah gini, cobalah nangis. Gak enak, betul nggak? Jadi yang punya anak, kalau anaknya nangis, mari nak lihat ke atas, coba lihat ke atas. Sebentar aja berhenti. Fokusnya berubah Bapak Ibu. Demikian juga kalau Bapak Ibu emosinya lagi negatif Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus kepada aduh kok ada orang menyia-nyiakan saya. Aduh kok saya dihina, kok saya dibenci, kok saya apapun Bapak Ibu. Rubah geraknya Bapak Ibu. Olahraga Bapak Ibu, badminton, tenis Bapak Ibu, tenis meja Bapak Ibu, push up, set up Bapak Ibu. Emosi Bapak Ibu, lunjak Bapak Ibu emosinya akan sangat-sangat berbeda Bapak Ibu. Fokusnya akan berubah dengan gerakan yang berbeda. Mendadak sudut pandang Bapak Ibu jadi lain Bapak Ibu. Ini. Bapak Ibu akan tahu, satu merubah gerak, satu merubah apa? Oke, tetap tutup mata, saya bantu yang terakhir. Tolong sebutkan yang warnanya putih. Oke, sekarang tolong buka mata semua, tolong buka mata. Sekarang saya mau tanya, siapa yang pakai celana biru atau baju biru atau aksesoris biru tidak menyebutkan bahwa celananya biru atau aksesorisnya warnanya biru? Mau angkat tangan? Ayo, Ibu tadi nggak menyebutkan aksesorisnya celananya biru. Kok bisa? Bapak milih baju sendiri nggak sih? Oke, sekarang saya mau tanya. Siapa yang pakai baju merah atau aksesoris warnanya merah tidak menunjukkan bahwa bajunya atau warnanya merah? Mau tangan? Tadi Bapak tidak menyebutkan jaketnya milih sendiri? Enggak. Oke, siapa yang pakai baju hijau tidak menyebutkan bahwa bajunya warnanya hijau? Ayo. Kok bisa? Milih sendiri enggak sih Pak bajunya? Oke, saya mau tanya lagi. Siapa yang di depannya ada kertas warnanya putih tidak menyebutkan kertasnya warnanya putih? Mau tangan? Ya ampun. Kok bisa? Lah Bapak lo nanyanya suruh ngapalin coklat, suruh nyebutin biru. Disengaja Bapak Ibu, tanpa sadar fokus kita Bapak Ibu tergantung dari pertanyaan dan pernyataan kita. Betul Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu saya bilang coklat, Bapak Ibu percaya tidak Bapak Ibu? Nanti yang warnanya agak ada emas, garudanya coklat pokoknya. Yang agak kuning begi pokoknya coklat, betul? Tanpa sadar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cari Bapak Ibu, pertanyaan Bapak Ibu tanya, apa yang jelek dari orang ini? Apa yang salah dari orang ini? Bapak Ibu akan keluar segudang kesalahannya. Apapun Bapak Ibu, apapun. Karena semua orang baik selalu ada yang jelek juga, betul nggak? Coba lihat gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu misalnya ada orang yang terbiasa jahat, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah dalam hati sudah mempunyai kalimat, apa yang jahat dari orang ini? Ketika orang ini Bapak Ibu mengeluarkan bunga mawar ngasih kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah tanya, apa yang jahat dari orang ini? Langsung ngomong apa? Mau nyantet ya. Kenapa ngeluarin bunga mawar mau nyantet gitu? Dukunin ya, dukunin. Ini Bapak Ibu, tapi kalau Bapak Ibu otaknya, Bapak Ibu orang ini sudah baik terus, selalu baik. Bapak Ibu sudah ada pola baik, Bapak Ibu merasa apa? Selalu orangnya baik. Bapak Ibu kan tanya, apa yang baik dari orang ini? Betul nggak? Karena ketika orang tadi Bapak Ibu datang ke tempat Bapak Ibu ngasih tai, jebret. Bapak Ibu, aduh Pak, kok Bapak bisa tahu ya saya lagi pas butuh pupuk. Butuh pupuk jadi pas, kok bisa? Karena otak kita cari baik, betul nggak? Tanpa sadar Bapak Ibu, tergantung pertanyaan kita. Nah sekarang Bapak Ibu, seninya bertanya inilah yang membuat kita bisa bumi dan langit Bapak Ibu. Kebanyakan orang tanya di dalam dirinya, salah. Ketika orang kepengen langsing, dia tanyanya bagaimana? Kenapa ya saya kok gemuk terus? Kira-kira otaknya jawabnya gimana? Coba Bapak Ibu. Otak selalu memberi jawaban. Otak kita ditakdirkan untuk memberi jawaban. Entah jawaban benar, entah benar salah. Selalu kan memberi jawaban. Tergantung pertanyaan. Kalau pertanyaan begini, kenapa ya saya kok gemuk terus? Kira-kira jawabannya apa? Lah kamu makannya banyak dasar rakus. Semakin stres lagi, betul nggak? Oh iya saya rakus, stres lagi, betul nggak? Ada yang lebih parah lagi. Kenapa kok saya gemuk terus ya?
Langsung dia cari kambing hitam, betul nggak? Oh ini yang salah papa mama saya. Loh kenapa papa kamu? Lah gimana ya? Lah papa mama saya ini gemuk. Oh. Ini gemuk karena turunan. Betul Pak Ibu? Banyak orang merasa gemuk karena turunan, betul? Omong kosong tai kebo. Gemuk itu masalah jumlah masuk sama keluarnya banyak mana, betul nggak? Masuk sama keluarnya banyak masuknya ya jadi gemuk. Kalau enggak percaya Pak Ibu, coba kita pindah ke Ethiopia. Langsing enggak? Langsing Pak Ibu, enggak ada alasan, makanya sedikit ya. Keluarnya banyak jadi langsing gitu. Sederhana sekali Pak Ibu. Ada metabolisme tapi sama Pak Ibu. Orang pengen gemuk, metabolisme tambahin banyak tetap akan tambah gemuk, betul enggak? Enggak ada orang ngomong, saya enggak bisa Pak Ibu. Saya punya karyawan Pak Ibu, boleh dicek Pak Ibu di Malang Pak Ibu, karyawan Pak Ibu. Kurus sekali Pak Ibu. Kurus sekali Pak Ibu, kumisnya begini jegrik kayak gini. Kacamatanya disolasi satu begini Pak Ibu. Terus kemudian bajunya penuh tinta begini Pak Ibu. Jadi kepala bagian di kasir 23 tahun tidak pernah dipromosi. Orangnya bisa dipercaya, kepemimpinannya bagus, cuman penampilannya jelek. Ketika saya ajukan pada waktu saya jadi wakil, Pak ini bagus, dipromosi. Kita butuh kepala bidang, karena kepala bidang saya dipromosi jadi wakil, ini dipromosi Pak. Jawabannya, mana Pak, ini kan itu, mana bisa. Ketemu customer kan ya tidak bisa. Ketemu pelanggan wajahnya kayak gitu. Jegrik kumisnya gini. Kacamata disolasi sini satu. Itu biru-biru semua. Ketika, oh kalau masalah penampilan, kurus ceking, kayak narkoba. Kok masalah penampilan saya? Oke, saya ajarin, saya ajak ngaca, bareng ngaca dengan saya. Oke, dia mulai kumis, mulai beli baju. Kemudian tinta-tintanya mulai, kan dia di kasir, kan ngitung terus ada tintanya. Langsung dilap pakai alkohol semua, bersih semua. Jadi ada prosedurnya supaya dia tetap bersih. Kemudian rambutnya mulai rapi, kumisnya dipotong semua. Nah sekarang masanya kan masih kurus, betul nggak? Saya bilang, oke, kamu mau nggak jadi gemuk? Ya mau Pak, tapi enggak bisa. Ginilah, kamu mau nggak dipromosi jadi kepala bidang? Mau. Masalahnya cuma satu penampilan dan kamu terlalu kurus jadi bos kamu enggak percaya sama kamu. Dikirain kamu narkoba. Kamu mau nggak ganti mobil? Ya mau Pak. Anakmu sekolah di mana? Mau nggak lebih baik? Mau. Ganti rumah yang lebih besar? Mau nggak? Mau. Gajinya naik? Mau nggak? Mau. Harus gemuk. Oke. Seminggu kemudian datang ke tempat saya, aduh Pak Tung, saya tuh enggak mungkin gemuk. Saya disuruh kerja keras mau, suruh lembur mau. Saya ini ditunjukin fotonya ini Pak, ini mak engkong saya juga kurus. Papa saya juga kurus. Ini satu saudara kurus, saya makan sebanyak pun pasti kurus. Oh ya? Omong kosong tai kebo apa Ibu? Ketika Bapak Ibu, oke. Nanti saya ajarin Bapak Ibu bagaimana merubah orang tadi alasan sangat kuat, saya buatkan alasan sangat kuat Bapak Ibu. Dan dia sudah punya alasan sangat kuat, luar biasa. Terus kemudian saya ajarin caranya, tetap tambah makanannya. Satu hari tambah telur 3, pagi dan sore Bapak Ibu di tengah antara makan minum susu. Kemudian saya langganan, ayo langganan susu ya, oke langganan susu. Terus kemudian aduh Pak, saya tuh digodain sama teman-teman saya, kok kayak bayi aja. Di kantor langganan susu. Jam 10 minum susu lagi. Tapi ketika di jumlahnya Bapak Ibu, dan alasannya sudah tepat, jumlahnya tamat di jumlah gede. Dalam 2 bulan kemudian Bapak Ibu datang ke tempat, aduh Pak, saya naik Pak 12 kilo. Ini celana ganti 3 kali Pak. Tambah gemuk lagi ya? Enggak, kamu programnya bobot sekian, akan berhenti di situ. Oke, sudah sekian program sekian, jadi bobotnya tambah mantap Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh cari Bapak Ibu, di BCA Malang masih ada namanya Pak Kohyu, namanya Kohyu, tapi Pak Kohyu. Kohyu itu, gemuk. Langsung saya daftarkan kepada atasan, oke saya ngomong kepada pimpinan saya, Pak, sudah mau lihat Pak? Saya panggilkan ya, oke saya lihat orangnya. Datang, wah, diapain ini? Wah, gede gemuk. Dia bilang, ikut saya 23 tahun sama kurus terus. Ikut Pak Tung 2 bulan jadi gemuk. Saya bilang, karena susunya cocok Pak. Nah ini Pak Ibu, kalau Ibu tanyanya salah, jawabannya akan salah. Kenapa ya saya kok kurus terus? Kenapa ya kok saya gemuk terus? Bapak Ibu kan punya alasan segudang. Kenapa ya kok saya tidak bisa melupakan? Bapak Ibu tidak akan pernah bisa melupakan. Kenapa ya kalau saya ceritanya selalu gagal? Bapak Ibu kan selalu punya alasan segudang gagal. Kenapa nih targetnya tidak mungkin? Bapak Ibu kan punya target yang tidak mungkin terus. Kalau Ibu tanya kebalikannya, bagaimana caranya supaya saya bisa langsing dengan cepat dan nikmat? Hidup Bapak Ibu kan berubah bumi dan langit. Jadi pertanyaan yang benar Bapak Ibu untuk merubah Bapak Ibu, bagaimana caranya? Apa Bapak Ibu? Supaya saya bisa begini dengan cepat dan nikmat. Bapak Ibu selalu tanya, Bapak Ibu. Keluar jawabannya gila-gilaan Bapak Ibu. Ketika saya punya goal Bapak Ibu, bagaimana caranya? Supaya saya bisa punya income sekian. Caranya gimana? Mendadak ketemu aja caranya Bapak Ibu. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ketika itu mengalihkan fokus saya Bapak Ibu. Daripada punya alasan segudang, mendadak saya punya cara Bapak Ibu untuk mencari goal saya Bapak Ibu.